Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sempat tertimbun longsor selama 2 jam, seorang penambang pasir di Kabupaten Sukabumi ditemukan selamat. Korban tewas akibat keracunan setelah pesta miras oplosan di Subang menjadi 15 orang. 4 orang masih dirawat di rumah sakit. Seorang karyawati rumah makan di Arca Manik, Kota Bandung dibegal dini hari. Ponsel korban dirampas. Longsor menimpa area parkir Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor, membuat mobil damkar terpaksa diparkir di pinggir jalan. Perbaikan tembok penahan tebing akan segera dilakukan agar area tersebut bisa kembali digunakan. Tembok penahan tebing setinggi 4 meter yang menyangga area parkir kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor Rabu siang belum diperbaiki. Sejumlah kendaraan operasional terpaksa diparkir di pinggir jalan akibat longsor. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor menyatakan tembok penahan tebing akan segera diperbaiki agar tidak terjadi longsor susulan dan areal tersebut bisa segera kembali digunakan. Kita tempat pos tetap karena memang peralatan dan perlengkapan tempurnya ada di dalam. Jadi kita memang lurah memberikan kesempatan untuk di kantor kelurahan, tapi karena banyak perabotan yang harus. Kedepannya akan segera diperbaiki atau gimana Pak? Kita rencana langsung perbaiki, ini lagi kita coba lihat kondisinya seperti apa. Hujan deras yang mengguyur Selasa sore membuat tebing penahan tanah yang biasa digunakan sebagai tempat parkir truk damkar amblas akibat tergerus air. Tak ada korban dalam peristiwa ini karena saat kejadian petugas tengah keluar mengevakuasi pohon tumbang di sejumlah tempat di Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Setelah videonya viral dan diperhatikan Kementerian Sosial, bocah yang merawat ibu yang mengalami gangguan jiwa di Garut bersama sang kakak akhirnya kembali bersekolah. Pihak sekolah menyiapkan jam belajar tambahan untuk mengejar ketertinggalan pelajaran selama 4 bulan terakhir. Enti Sutisna akhirnya kembali menjejakkan kakinya di SMP Negeri 2 Tarogong Kaler, Garut untuk kembali bersekolah. Ia sempat berhenti sekolah lantaran harus merawat ibu kandungnya, Siti Salamah, yang mengalami gangguan kejiwaan. Ia harus kembali duduk di bangku kelas 7 karena di sekolah sebelumnya belum sempat menyelesaikan pendidikan hingga kelas berikutnya. Hari Rabu, Entis mulai belajar efektif dan duduk di bangku paling depan. Untuk mengejar ketertinggalan pelajaran akibat putus sekolah setahun terakhir, guru dan wali kelas akan memberikan jam belajar tambahan baik di sela istirahat maupun setelah pulang sekolah. Bisa bertanya kepada guru pelajaran yang tertinggalnya apa, yang tidak dimengertinya apa, bisa dibantu sama teman-teman yang lain, guru-guru yang lain juga bisa membantu. Artinya tidak menutup kemungkinan guru pun bisa memberikan pelajaran tambahan ya Bu ya? Bisa. Gitu. Entis pun semangat menjalani kegiatan belajarnya. Satu yang ingin ia saksikan, sang ibu kembali sehat dan bisa berkumpul bersama keluarga. Saat ini, sang ibu masih menjalani pengobatan di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Gimana Tis perasaannya udah bisa mulai belajar efektif? Seneng ya? Oke. Sudah ada kabar dari Mama Tis? Sudah ada kabar? Mama gimana kabarnya? Sehat. Tapi kepastian pulang kapan belum? Selain dukungan penuh dari guru, Entis juga mendapatkan semangat dari kawan barunya di kelas. Kan satu kelas nih, seneng nggak bisa Senang. Senengnya gimana? Senang banget. Senang banget. Berteman dengan Entis? Berteman. Nah, Entis kan tertinggal pelajarannya cukup lama nih. Siap ngebantu Entis untuk? Siap. Siap ngebantu Entis ya? Siap. Pemerintah Desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler, kini tengah mempersiapkan ajuan baru untuk bantuan sosial bagi Siti Salamah, ibu kandung Entis. Siti sebelumnya menerima PKH dan BPNT, namun terhenti saat anaknya putus sekolah demi merawat dirinya. Bantuan yang akan diberikan berupa PKH lansia dan PKH disabilitas. Sedangkan BPNT masih diberikan hingga sekarang.
seandainya sudah tidak sekolah pun juga entis, insya Allah ada program lansia. Jadi insya Allah ini akan diperbaiki ke depannya juga, kata Ibu Menteri akan diperjuangkan dapat program lansia. Setiap hari perkembangan keluarga entis terus dipantau pihak desa bersama unsur Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Kisah entis bocah yang mengurus ibu kandungnya yang memiliki gangguan jiwa viral di media sosial. Video berdurasi pendek saat entis menyuapi ibunya menyebar luas. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Melonjaknya harga cabai 3 pekan terakhir membuat omset para pedagang di Pasar Jambu 2 Kota Bogor menurun drastis. Daya beli konsumen pun mengalami penurunan. Melonjaknya harga cabai rawit merah yang mencapai Rp80.000 sejak sepekan terakhir membuat para pedagang di Pasar Jambu 2 Kota Bogor menjerit. Keuntungan mereka dari berdagang cabai turun 40 hingga 50%. Selain itu daya beli masyarakat juga menurun drastis. Selain cabai rawit merah, harga cabai merah keriting juga naik dari Rp30.000 menjadi Rp68.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai hijau yang semula Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Tak hanya cabai, bawang putih yang juga ikut naik dari Rp20.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Sudah hampir 6 bulan, hujan cuma sebentar-sebentar doang. Faktor dari cuaca sih sebenarnya berkurang. Dari pemasukan sudah pasti berkurang. Ini cabai apa aja yang naik? Hampir semuanya dari cabai merah, rawit hijau, keriting, hampir semuanya naik, 50% naik. Untuk daya beli atau berjual kayak gimana, Kang? Untuk daya kurang juga lah. Menurun, hampir 50% menurun. Banyak yang protes. Banyak yang protes. Mahalnya harga cabai membuat konsumen mengurangi pembelinya. Ya biasanya beli 1/4 jadi sekarang 1 on. Dikurangin. Yang penting duitnya cukup. Ya walaupun mahal tetap beli. Tetap beli kan karena kebutuhan. Pengennya seperti apa sih? Pengennya mah normal-normal aja deh kayak kemarin. Cabai 1/4 jadi 10.000 gitu. Kan kalau sekarang kan 1/4 20. Berat, benar-benar berat. Pedagang dan konsumen meminta pemerintah dapat mengatasi persoalan naiknya harga bahan pangan di pasar agar kembali stabil. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mengungkapkan jumlah korban tewas akibat keracunan minuman keras di Jalan Cagak mencapai 15 orang. Saat ini masih ada 4 orang korban yang dirawat di RSUD Subang dan 2 diantaranya dirawat di ruang ICU dan menjalani cuci darah. Dinas Kesehatan Subang menyatakan korban keracunan akibat pesta minuman keras oplosan bertambah dan totalnya menjadi 15 orang. Tambahan korban tewas hingga menjadi 15 orang adalah akumulasi dari korban sebelumnya yang dirawat di RSUD Subang dan di Puskesmas Jalan Cagak. Meski telah mengakibatkan belasan korban tewas, namun kasus ini belum ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Kami masih terus berkonsultasi baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Crisis Center dari Kementerian Kesehatan. Kami akan, karena ini baru ya kejadian seperti ini, kami akan tetapkan KLB atau bukan nanti setelah berkonsultasi. Ya. Selain 15 orang tewas, 4 orang korban keracunan minuman keras oplosan masih dirawat di RSUD Cireng Subang. 2 dari korban masih dirawat di ruang ICU. RSUD Cireng mengatakan para korban meninggal akibat terlambat dirujuk atau terlambat dibawa ke rumah sakit hingga tiba di rumah sakit sudah dalam kondisi sangat buruk. Kondisinya tidak bagus, ya, dalam kondisi yang tidak bagus atau mungkin terlambat dalam rujukan ke kami. Ya, seperti itu. Mungkin karena keluarganya sendiri tidak langsung merujuk, mungkin ya mencoba dirawat dulu di rumah dan sebagainya.
Atas dasar kemanusiaan, Pemkab Subang akhirnya membebaskan seluruh biaya perawatan korban pesta miras oplosan baik yang meninggal dunia maupun yang selamat dan yang harus menjalani perawatan. Berdasarkan data RSUD Subang, total pasien yang masuk akibat keracunan miras oplosan mencapai 32 orang. Dari jumlah tersebut, 13 orang meninggal dunia, 4 pasien masih dirawat dan 15 pasien lainnya telah pulang setelah mendapatkan perawatan medis. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Belasan orang tewas akibat miras oplosan di Subang. Polres Karawang ikut menyita ratusan miras oplosan dan ribuan botol miras palsu dari sejumlah toko dan pedagang jamu. Polisi juga menangkap seorang peracik miras oplosan. 153 liter miras oplosan siap edar dan lebih dari 27.000 botol miras palsu disita Satuan Narkoba Polres Karawang. Selama sepekan terakhir, dari berbagai toko dan pedagang miras berkedok kios jamu. Selain menyita miras oplosan dan miras palsu, polisi juga menangkap seorang peracik miras oplosan. Dari pengakuan pelaku, miras oplosan dibuat dari alkohol medis yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi karena akan meracuni dan merusak organ tubuh. Usaha meracik miras oplosan dilakukan 4 bulan terakhir. Namun pelaku hanya dikenai sanksi tindak pidana ringan. 21 tersangka dengan 18 laporan polisi. Di antaranya adalah 12 kasus jenis psikotropika, narkotika, dan 6 adalah obat-obat keras tertentu. Dengan rincian sebagai berikut, barang bukti yang kita dapatkan adalah jenis sabu sejumlah keseluruhan 209,41 gram, narkotika jenis ganja sejumlah 591,08 gram, dan obat-obat keras tertentu sejumlah 23.489 butir.